Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kali Syardia Pramesti. Perkenalkan, nama saya Rifki Asidiki. Perkenalkan, nama saya Ani Jadifa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faila Kofiki Haikal. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya akan memaparkan kepada teman-teman kenapa teman-teman harus memilih arsitektur di Universitas Trisakti. Universitas Trisakti sendiri merupakan one-stop learning for a sustainable development. Sebelumnya, apa sih arsitektur itu? Arsitektur merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur, fungsi bangunan, manusia, keindahan dengan jiwa seni yang penuh tanggung jawab, mulai dari ide, konsep, desain, perancangan, hingga perkiraan konstruksi bangunan. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, belajar apa aja sih di arsitektur itu? Di arsitektur, kita akan belajar perancangan arsitektur dan studio perancangan dari 1 hingga 7, lalu tugas akhir. Setelah itu ada juga matkul estetika dan gambar arsitektur. Selain itu juga, teman-teman akan belajar tentang struktur konstruksi bangunan, utilitas bangunan, dan rencana anggaran biaya. Gak kalah dari itu juga, teman-teman juga akan mempelajari tentang teori arsitektur, sejarah arsitektur, dan juga yang ada di Nusantara, juga dunia. Nah, setelah itu, teman-teman juga akan belajar tentang komunikasi arsitektur, etika profesi, penelitian arsitektur, dan lain-lainnya. Gak ketinggalan juga nih, untuk mengikuti perkembangan zaman, teman-teman akan belajar tentang arsitektur. Nah, selanjutnya itu ada apa aja komponen-komponen yang harus dipenuhi sebelum membuat suatu bangunan. Nah, komponen-komponennya itu antara lain ada, yang pertama ada laporan analisis, yang dimana isinya itu data-data mengenai tapak yang akan kita bangun nantinya dan mengenai user-user yang akan menggunakan bangunan tersebut. Nah, selanjutnya dari laporan analisis itu kita lanjut ke skematik desain, yang dimana di skematik desain ini kita membuat transformasi dari bentuk-bentuk bangunan yang akan kita buat. Nah, setelah membuat skematik desain, kita lanjut ke denah, yang dimana di denah ini kita menentukan besaran-besaran ruang dan layout dari ruang itu sendiri. Nah, setelah membuat denah, kita akan membuat tampak, yang dimana ada 4 tampak, yaitu tampak depan, tampak belakang, tampak samping kiri, dan samping kanan. Setelah membuat tampak, kita juga harus membuat perspektif, yang dimana itu bisa dibilang dari perspektif itu penglihatan dari atas atau dari sudut yang dapat memberikan view dari 2 sisi. Nah, selanjutnya setelah membuat perspektif, kita lanjut ke 3D modeling, yang dimana bisa disebut juga maket. Itu bertujuan untuk lebih merealisasikan, membuat desain kita lebih realistis dan bisa dilihat tapi dalam skala yang lebih kecil. Nah, seiring berkembangnya zaman, telah ada aplikasi atau software-software yang dapat meringankan pekerjaan seorang arsitek, yaitu antara lain ada AutoCAD, terus ada SketchUp, ada Adobe Photoshop, ada Adobe Illustrator, dan ada juga software-software yang sudah sangat membantu lah, seperti Autodesk Revit dan Archicad. Dan untuk render sendiri, untuk merender atau untuk membuat bangunan itu menjadi lebih nyata, itu ada Lumion dan ada Enscape dan juga ada V-Ray gitu. Nah, kalau kita jadi mahasiswa arsitektur di Universitas Trisakti, kegiatan kita bukan hanya belajar saja kok. Ada kegiatan-kegiatan eksternal seperti membuat pameran. Nah, pameran ini bukan hanya sekedar pameran, ada pameran khusus mahasiswa baru, ada juga pameran dari ahli-ahli. Nah, selain itu, jika kita mengikuti lomba-lomba, ada kesempatan bagi kita untuk bisa merealisasikan desain kita dalam bentuk instalasi. Nah, di luar itu, kita juga bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman seperti melakukan magang dan studi konstruksi, lalu juga melakukan pengabdian kepada masyarakat, serta juga kita memiliki kesempatan untuk melakukan desain proyek loh. Nah, kalau di kampus pun kegiatan kita tidak sebatas hanya belajar itu saja. Kita bisa mendapatkan kesenangan di dalam kelas studio, kita juga ada kuliah keluar dari kampus, dan juga kita ada studi banding. Nah, untuk pekerjaan dari arsitektur sendiri itu nggak cuma hanya menjadi arsitektur saja. Terdapat contohnya seperti alumni-alumni dari Universitas Trisakti. Tidak hanya menjadi arsitek praktisi, ada juga yang menjadi konsultan perencana, urban planner, pengembangan properti, desainer interior, manajer konstruksi, building management. Dan juga selain itu, di luar dari bidang arsitektur, terdapat alumni-alumni yang bekerja di bidang pemerintahan, direktur di Kementerian PUPR, staf ahli gubernur DKI Jakarta. Jadi prospek kerja arsitektur itu sangat tidak terbatas. Dari penjelasan prospek pekerjaan tadi, ada juga alumni-alumni Trisakti, arsitektur Trisakti yang tidak bekerja di bidang arsitektur. Seperti ada Insinyur Bambang Sutrisno yang menjadi anggota DPR fraksi Golkar. Lalu ada juga alumni-alumni yang tetap bekerja di bidang arsitektur, seperti membuat Argo Arsitek, lalu ada juga Studio Dasar, lalu ada Krea, karya Mas Relan, lalu ada Labworks. Selain itu, arsitektur juga tidak selalu tentang bangunan. Arsitektur juga ada arsitektur cahaya, yang mana membentuk ruang dari memanfaatkan cahaya. Lalu ada etalase designer yang mendesain etalase untuk pertokoan. Lalu ada juga material furniture design yang mendesain furniture custom yang tidak dijual di pasaran. Lalu ada juga arsitektur yang mendesain layout pameran maupun event-event seperti konser. Dan yang terakhir ada juga jurnalis arsitektur
seperti ada channel YouTube arsitektur yang juga dimiliki oleh alumni arsitektur Trisakti. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.